Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan, khusus kepada para asatidz pondok pesantren Nuar di daerah Pojok Setu. Alhamdulillah kita dapat bertemu bersama dalam rangka pelatihan, training, memberikan motivasi semangat bagi kita di bangsa Indonesia, khususnya yang ada di pondok pesantren Nuar ini, yang notabene adalah sebagian besar adalah warga dari Papua. Betul? Betul? Ulama Akbar. Baik, anak sekalian yang Bapak hormati, perlu dikenalkan dulu ya, ditaruh dulu ya. Sampai ada yang jangan terlalu tegang, biasa aja, mencair ya. Baik, nama Bapak namanya Komarudin. Apa Komarudin artinya? Ada yang tahu? Bulan agama untuk memberikan cahaya. Ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam. Islam harus ada di atas dan segala-galanya. Betul? Islam rahmatan lil alamin. Betul? Karena Islam adalah membawa rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, ketika saya dilahirkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa, betul? Tidak membawa apa-apa semua ini. Tapi sekarang sudah pakai baju, sudah pakai jilbab, sudah pakai peci apa? Peci hijau ya. Nah, dengan ini bersyukur kepada Allah. Kenapa manusia itu dilahirkan tidak membawa apa-apa? Maka syukurilah apa yang ada, yang telah diberikan oleh Allah. Ini nama Bapak di sini sudah ada sebagai kepala seksi. Kepala seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kementerian Agama itu ada 5 kepala seksi. Kementerian dulu ya. Oke, 1 seksi diniyah dan pondok pesantren. Alhamdulillah Bapak sudah mencapai 8 bulan menjabat. Sebelumnya adalah kepala KUA, kantor urusan agama, langsung masuk ke kepala seksi ya. Ada kepala seksi madrasah, itu membawahi RA, MI, MTS dan aliyah. Nah, itu yang formal. Kalau madrasah diniyah itu di bawah naungan PD Kontren. Ada TPQ, ada TKI, ada rumah tahfidz, ada pondok pesantren. Nah, ini semua di bawah naungan pendidikan pondok pesantren. Oleh karena itu, Bapak di sini mungkin nanti memperkenalkan diri, tidak panjang lebar ya, tapi nanti kita akan diskusi, nanti akan ada sedikit cuplikan film ya. Aku bangga sebagai santri. Bangga? 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 Aku bangga sebagai santri. Jangan loyo, harus bangga. Karena santri adalah menyinari seluruh dunia. Dan santri adalah cahaya dunia, menerangkan seluruh dunia ini. Betul? Baiklah sekalian, ini sekedar mungkin perkenalan. Dilanjut, kita langsung aja ke materi karena waktunya hanya 1 jam. Ya? Konsentrasi masih?
dia ngantuk. Ngantuk. Kan? Ngantuk. Tapi alhamdulillah semangat terus. Saya yakin santriwan dan santriwati pesantren luar ini insya Allah akan terus semangat dan tidak akan ngantuk. Oke? Baik, lanjut. Anak sekalian, Indonesia itu begitu luas. Kalau kita lihat, ini Indonesia. Indonesia itu begitu luas, anak sekalian. Nah, bagaimana kalau kita lihat begitu luasnya Indonesia, sampai kita dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Lotte, nah, sampai demikian luasnya. Kita lihat ada 1128 jumlah apa itu? Jumlah pulau Indonesia. Kita bagaimana? Ini masih betul. Kita termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 700 atau 17.000 pulau. Bayangkan, ini terbesar di dunia, tapi kita bisa bersatu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak, begitu 17.000 pulau. Ya, Indonesia ini kita bisa aman. Maka harus cinta. Coba saya apa? Ada berdemokrasi ada berapa pilar? Ada berapa pilar? 4 pilar. Pilar pertama adalah Pancasila. Pilar kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pilar ketiga ayo Sumpah Pemuda. ya, yang santriwan. Nah nih, 1 Pancasila, 2, 3 Sumpah Pemuda. Bhinneka Tunggal, 4 NKRI. Nah, semua pilar ini dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mensinergikan, untuk persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Nah, oleh karena itu, bayangkan ada 1128 suku. Ada suku Batak, suku Sunda, ada Jawa, ada Ambon, ada Papua, ada apa lagi? Minang, ya? Asmat, lagi Bugis. Nah, ini banyak ya. Ya, banyak sekali. Nah, oleh karena itu begitu banyak suku kita sampai 1128 suku, sehingga kita menjadikan bangsa Indonesia sangat besar sekali dan banyak orang-orang yang berpotensi untuk memajukan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, bagaimana nanti peranan pesantren dalam menjaga NKRI? Sejarah membuktikan bagaimana Indonesia ini bisa bersatu. Karena santrinya juga bersatu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bagaimana? Yang tadi Bapak bacakan? Ada yang apa? Yang apa kita? Al-Hujurat ayat 13. Ayo, silakan. Silakan, ayo. Ada. Ya, silakan. Nani. Ada di panggung. Denny. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadari Kabira, asal perwakilan dan kelompok belajar dan dari ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Allah mudir bima ta'malun. Ya 100. Agak sedikit berserak-serak karena suaranya serak-serak basah. Baik sekalian, ini adalah pedoman kita untuk saling menghargai, saling bersatu, saling menjaga. Dalam surat dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan menciptakan manusia itu bersuku. Ya, di sana ada berapa bahasa? 731 bahasa daerah. Sekarang kalau saya tanya, di Papua ada berapa bahasa? Banyaknya. Sudah ada yang lemes, ada yang kasar. Damai. Lapes. Kalau Papua bagaimana kalau Papua? Apa kabar? Ya, artinya masing-masing mempunyai ciri khas yang tidak bisa diketahui oleh suku lain. Maka disatukan dengan Indonesia. Bahasa Indonesia itulah yang menjadi nomor 1 bangsa kita. Kalau ada di sini ada orang Jambi, ada orang Makassar, ada orang Papua, ada orang Sunda, ada orang Jawa, jangan membawa bahasa masing-masing, bisa tidak paham nanti. Salah persepsi. Maka disatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Makanya di sini kita mau bahasa Indonesia saja, ya. Demi persatuan dan persatuan bangsa. Saya kira ini gambaran bagaimana negara kita sebagai negara kepulauan, sebagai gambaran saja. Ya. Lanjut. Kita lanjut. Bagaimana situasi dan kondisi bangsa Indonesia secara nasional? Banyak riak-riak, ya. Banyak masalah-masalah, ya, yang timbul diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Lihat secara nasional, kita melihat ada beberapa situasi dan kondisi bangsa kita. Kadang-kadang suka adu dengan isu-isu medsos, ya. Dari medsos kita, ya, dari beberapa informasi yang tidak jelas yang mengakibatkan bangsa kita terpecah-pecah. Nah, oleh karena itu, disinilah kita melihat bahwa bangsa Indonesia itu memang harus bersatu, tidak bisa melawan lain. Ada kendala? Ya. Baik, ya, yang pertama adalah aksi terorisme. ISIS. Ya. Nah, ini. Lihat di sana. Pernah dengar ISIS? Syria? Bagaimana Islam diadu domba dengan sesama Islam? Ya kan? Bagaimana Indonesia yang begitu banyak suku bangsanya, yang begitu banyak bahasanya, yang begitu banyak etnisnya, tetap kita masih bersatu, tidak bisa dihinggapi oleh isu-isu itu. Oleh karena itu, situasi dan kondisi nasional kita inilah yang tertera ini. Ada konflik sosial,
ada pertanahan, ada peredaran narkoba, ada konflik parpol, ada aksi anarkis, aksi tawuran, bentrok antara warga dan sebagainya. Ini situasi kondisi masyarakat kita. Siklonnya ada di setiap daerah, tapi kita bisa menanggulangi dengan cara apa? Dengan cara kita berpegang teguh kepada Indonesia, yaitu persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu itulah motor pesantren. Saya kemarin kunjungan beberapa pesantren. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada Minang, ada Pakiwan, itu bersatu. Nah, Bapak ini mengajar di SMA Presiden Boarding School di Jawa BK. Bapak ngajar sejarah. Itu berbagai macam suku bangsa di sana. Dia dikotakan dalam satu kamar 4 orang, kemudian pakai AC. Dia 4 orang itu ada semuanya, ada Cukka, ada Batak, tapi tetap bersatu. Jangan sampai bercerai-berai. Oleh karena itu, bangsa Indonesia ini sudah kuat. Bagi siapa yang mencoba untuk mengganggu ketertiban, konflik dan sebagainya, maka kita akan bersatu untuk melawan itu semua. Setuju? Jangan sampai kita diadu domba. Oke? Oleh isu-isu sampahan, ya kan? Oleh WhatsApp beredar di mana-mana. Kemudian internet, FB, apa lagi, dan sebagainya. Nah, tentunya ini semua adalah perkembangan teknologi. Kejadian di sini bisa direkam di luar Jawa, di luar negeri dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, inilah situasi kondisi di kita. Ya. Bagaimana kita sekarang bersatu dengan berpatokan pada surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Lita'arofu, saling kenal mengenal. Alhamdulillah, wasilahnya Bapak di Kementerian Agama sekarang bisa berkunjung ke pesantren luar ini dalam rangka juga silaturahmi dan lita'arofu. Baiklah sekalian, tentunya kita semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang cerdas, soleh dan solihah, tentunya kembali ke diri kita, bukan kepada orang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siapa lagi? Ya, diri kita juga. Oleh karena itu, kita sebagai santri harus menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Maka saya berharap, Bapak berharap dari pertemuan ini kita melihat bahwa bagaimana nanti peran pesantren bisa. Kita ingat sejarah pesantren 15 abad yang lalu sebelum kemerdekaan, pesantren sudah ada cikal bakalnya. Bahkan para ulama inilah yang bisa mempersatukan bangsa ini. Bagaimana dengan Piagam Jakarta? Bagaimana dengan konsep Pancasila? Jadi kalau sekarang ini adik-adik sekalian tidak hafal Pancasila keterlaluan. Ya, Pancasila dengan butir-butirnya, apalagi kalau kita hafal dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa teori itu tidak bisa kalau tidak sudah diamal, harus diamalkan. Setuju? Oleh karena itu, bagi kita sebagai Muslim, mari kita gali potensi kita dan kita untuk betul-betul bersama memajukan negara dan bangsa negara Indonesia ini. Kenapa? Satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Lanjut, kita langsung pesantren sekarang. Oke. Apa itu pesantren? Sejarah pesantren kita lihat. Pesantren telah ada di bumi Nusantara ini sejak abad ke-15. Di bagaimana situasi kondisi masyarakat Indonesia dengan pesantren yang begitu luas, maka sejak lahirnya pesantren hingga sekarang adalah kita kaji dengan aspek bagaimana potensi dirinya, bagaimana isi pendidikannya, sistemnya, metodenya dan sebagainya. Semua ini berdasarkan pada bagaimana peran pesantren itu untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang tenang,
adil, makmur, dan sejahtera. Oke lah, tulis dulu dah. Tulis dulu baru jelaskan. Oke, sedikit-sedikit aja ya. Lihat dulu. Siapa namanya ini? Axel. 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 Axel di mana? Di mana? Papua. Wah. Oh, Maluku. Malu aku. Maluku. Pondok pesantren adalah ciri khas, ya. Hanya di Indonesia. Mulai dari bahkan al-Arabiyah. Nah, di kuliah malu al-Arabiyah. Nah, Malilan. Kalau dulu misalnya naam, gitu. Kalau mau nganggur, nggak mau lah. Kalau mau naam. Bapak dulu pernah ngajar di pondok pesantren Darul Takin, anak sekalian. Cuman ngajarnya itu untuk beristimewa aja. IPS ya. Jadi bukan bahasa Arab. Dulu beristimewa aja. Nah, jadi anak sekalian, ya itu Parung Bogor. Di Parung Bogor, ini Bogor juga. Alhamdulillah, dari Bogor. Ya. Bukan. Ya, jadi pernah memang bisa pesantren juga. Nah sekalian, mari kita bersama-sama tentunya belajar dengan dia bersama-sama untuk apalagi dari Maluku, dari Ambon, dari Papua, dari Jambi, jauh dari sana itu hanya main buat apa? Tenaga dikeluarkan, dana dikeluarkan untuk apa? Agar kita betul untuk menuntut ilmu. Baik, apa itu indigones? Artinya bagaimana kita khas Indonesia ini? Indonesia ini mungkin khas itu pesantren. Ingat bahwa para ulama khususnya Mbah Hasim Asy'ari, bagaimana Soekarno ketika itu mereka mengatakan bahwa saya ingin bertemu dengan Pak Kiai. Bagaimana nih untuk mengkonsep Pancasila, untuk mengkonsep beberapa dasar negara kita, sehingga ulama berkorban pada saat itu, tenaga pikiran dan bahkan harta. Maka kalau negara ini menyepelekan ulama dan para asatid, ingat perjuangan kembali ke belakang. Para ulama yang berjuang pada masa kemerdekaan ini dengan bangunan hidup ulama. Karena kalau negara menyepelekan itu, maka kita harus ada di depannya. Bahwa ulama adalah segala-galanya untuk membela bangsa dan negara pada saat itu. Bukan kita. Ya, betul ya kayak ini. Hidup ulama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bahwa ulama adalah yang memerdekakan bangsa ini, bukan yang lain. Baik sekalian, lanjut saja. Nanti kita lihat. Nah, ini ada indikator pesantren dapat melihat dari berbagai faktor. Pertama, faktornya bahwa tokoh yang melahirkan pesantren kebanyakan adalah orang-orang yang membaik benar karakteristik dan identitas utama Indonesia. Jadi berdiri pesantren itu pada abad 15. Merdeka tahun berapa ya? 1945, abad 19 loh ya. Berarti berapa abad sebelumnya? 4,5 abad, 4,5 abad sebelumnya pesantren sudah berdiri. Kalau yang lain SMA itu kemarin pada belagu orang-orang ya, dan negeri teng-teng-tengnya. Padahal pesantren itu lahir sebelum kemerdekaan. Yang melahirkan kader-kader bangsa.
bangga sebagai anak santri. Silakan Pak Ustaz, ditayangkan filmnya. Aku bangga sebagai santri. Hanya 10 menit mungkin, 10 menit saja ya. Nah, silakan matanya buka. Ya, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kita saksikan bagaimana film ini menceritakan bahwa ada suatu anak yang memang tidak mau pesantren, tapi mereka langsung hal-hal yang bagaimana aku bangga sebagai santri. Sabar ya, sabar sambil menunggu. Bapak juga sambil menunggu. Sambil menunggu juga, silakan. Bebas. Marah. Miren. Kurang ajar enggak suka. Abdal. Tete. Azwar. Ya Allah. Hati bulu-bulu ke jadi pinter atas. Bulu sore mati. Radit. Beres kalian sambil menunggu, ya. Sambil menunggu anak sekalian. Jadi pada intinya, bagaimana kita harus bangga sebagai santri, tentunya harus tunjukkan dengan akhlul karimah. Itu bukan ujung-ujung kata orang Sunda ya. Bukan ujung-ujung. Ujung-ujung berlaku jadi. Tapi harus apa? Dengan belajar step by step, sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama jadi bukti. Nah, kemudian kalau kita bicara bagaimana kita ini adalah sebagai orang yang betul-betul tangguh dan bisa menanggulangi hal-hal yang bersifat tadi itu, ada konflik, ada perbedaan. Karena manusia kan tetap berbeda. Kalau sama, coba sekarang berpikir semuanya, tundukkan kepala. Yang ada di sini ada nggak yang sama dalam konteks fisik, hobi? Nggak ada. Tuhan menciptakan miliaran manusia, ribuan juta manusia, ada yang sama. Itulah kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu manusia hanya bisa berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan. Ikhtiarnya perlu. Ikhtiar kita belajar, ikhtiar kita mencari ilmu. Kalau orang tua kamu berikhtiar untuk mencari nafkah. Jadi bagaimana ikhtiar ini bisa dibuktikan setelah kita mengabdi kepada masyarakat. Nah, inilah yang penting dalam hal ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama anak sekalian bahwa kita adalah bisa bahwa anak pesantren menjadi teladan bagi yang lainnya, yang tentunya harus kita mencoba untuk mencari ilmu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa hal. Bagaimana ciri khas pesantren, bagaimana peran pesantren dalam menjaga keutuhan RKM ini. Bagaimana tokoh-tokoh Islam, para ulama mendirikan pondok pesantren di awal abad 15 dalam rangka tentunya mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Ulama tidak minta apa-apa, harta kan tidak, tapi mereka begitu berjuang untuk kemerdekaan ini, maka terciptalah bangsa Indonesia merdeka 1945. Itu dulu ada pergerakan, betul? Ada DITI atau DTI? Tahu DTI? Negara Islam Indonesia. Ada yang
negara Islam di Indonesia. Ya, Menjadi. Darul Islam. DI. Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? DI. Kartosuwiryo. DITI. Ada juga G30S PKI 1948. Ya. Ada gerakan itu. Bagaimana mereka mencoba untuk mengganggu ketertiban, untuk mengganggu dan mengganti Pancasila menjadi komunis. Kita tolak, betul? Kita tolak komunisme dan antek-anteknya. Bunuh. Bakar bunuh dia. Jadi banyak sekarang orang yang mengganggu bangsa Indonesia ini untuk memecah belah dengan cara kemampuannya, dengan cara yang tidak baik, sehingga bangsa Indonesia menjadi terporak-porannya. Nah, oleh karena itu, di situ ada G30 PKI, ada TNI, ada Permesta, ada berbagai macam ormas-ormas atau gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila menjadi. Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. That markup from Wix is Your actions define who you are. So believe in yourself and believe.